Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Paskah yang ke-6. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus akan segera meninggalkan para murid, tetapi Ia menjanjikan kehadiran seorang pembela setelah Dia meninggalkan mereka. Pembela itu adalah Roh Kudus yang selalu bersama para murid dan juga bersama kita. Roh Kuduslah yang mengawasi kita dan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Inilah Roh Kudus yang sama yang kita terima saat pembaptisan, dan Roh Kudus yang sama pula yang hadir ketika kita menerima sakramen penguatan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Latar belakang adanya ucapan Yesus ini adalah untuk memberikan kekuatan kepada para murid-Nya, sebab Ia tahu akan dirinya bahwa Ia akan segera berpisah dengan murid-murid-Nya melalui peristiwa salib. Yesus tahu akan berpisah dengan murid-murid-Nya adalah dengan menjanjikan Roh Kudus yang akan selalu ada bersama dengan para murid-Nya. Teks Injil hari ini adalah perkataan langsung Tuhan Yesus yang diucapkan pada saat malam terakhir.
Perikop sebelumnya membahas tentang rencana Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, yaitu pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dalam konteks sebelum teks Injil hari ini dikatakan bahwa berkenan kepergian Tuhan Yesus kepada Bapa, murid-murid dinasihati untuk tidak gelisah hati. Kata-kata penghiburan ini dilanjutkan dengan janji bahwa akan dikirim seorang penolong yang lain. Sedangkan konteks sesudah teks yang terdapat dalam Yohanes bab 14 ayat 26 menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Dari konteks ini dapat diketahui bahwa maksud kedatangan Roh Kudus adalah untuk melanjutkan peran Tuhan Yesus di tengah para murid setelah Yesus meninggalkan mereka. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, kunci untuk selalu merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintah-Nya. Ini adalah instruksi yang sangat sederhana dari Tuhan, tetapi sangat sulit untuk diikuti bagi kebanyakan orang. Hidup kita tentunya tidak akan pernah lepas dari masalah dan ujian, karena dari sanalah kualitas seorang manusia bisa terlihat. Perbedaannya, ia bisa mengatasi masalah dengan baik atau justru semakin terbenam bersama masalah tersebut. Besar kecilnya masalah tak terlepas dari kondisi pikiran kita. Terkadang tanpa disadari, sebuah masalah kecil bila menjadi besar karena pikiran kita mengkondisikan seperti demikian. Karena itu, ketika masalah sedang menghampiri, pastikan pikiran kita tidak terbawa arus yang ada dalam masalah tersebut. Ingat juga, tidak ada masalah yang tanpa solusi. Kita sebetulnya hanya butuh pikiran yang jernih untuk mengetahui cara menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi dan terbelit dalam hidup kita. Adanya janji Roh Penolong oleh Yesus supaya para murid dan tentunya kita semua untuk tidak gelisah hati. Namun janji Roh Penolong itu bisa menjadikan kita dan para murid kuat dan tegar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, buku yang pernah ditulis oleh Martin Ain Mansur yang berjudul Mengapa Luka Tidak Memaafkan Pisau. Isi buku ini yang dipenuhi dengan puisi tentang kehidupan yang secara jelas mengajak kita kembali dan menyadarkan kita bahwa dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita mengalami banyak hal, selalu bersinggungan dengan banyak hal, dan juga berinteraksi dengan banyak hal. Oleh karena itu, kehidupan tak jarang menorehkan luka. Alasan mengapa luka tidak memaafkan pisau, karena bekas luka tersebut akan masih ada walaupun kita sudah dapat berdamai dengan keadaan. Atau luka tersebut tak jarang masih membayangi diri dalam jangka waktu yang lama. Luka akan reda bersama kata-kata dan juga waktu, bukannya menghilang. Melalui salah satu puisi dalam buku ini, Mansur mengingatkan pembaca untuk tetap menjadi diri sendiri, sebab
pada zaman ini banyak ditemukan orang yang kehilangan jati dirinya hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Lebih daripada itu, banyak orang yang mencoba untuk menjadi seperti orang lain. Hal ini tentunya salah dan tidak akan membawa diri kita kepada kebahagiaan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, menyadari kehidupan kita yang tidak pernah lepas dari persoalan, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari luar, maka kita memohon penolong yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus sendiri, untuk senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kita manusia tentunya sangat mudah tergoda untuk berbuat dosa. Jadi, kita tidak merasakan kehadiran Roh Kudus yang membimbing dalam hidup kita. Yang kita rasakan justru kehadiran roh yang lain yang bukan dari Allah, sehingga kita menjalani kehidupan dengan penuh dosa, terganggu, dan amat rumit. Kita semua tahu bahwa kasih Tuhan kepada umatnya adalah kasih yang tak berkesudahan, kasih yang bahkan tidak bisa dibendung oleh kekuatan manusia. Ia tidak jauh, ia mengayomi, menjaga anak-anaknya setiap hari, bahkan mengizinkan dirinya untuk dikenal. Pengenalan akan Tuhan tentu saja dapat terjadi melalui kasih-Nya yang begitu besar. Kasih-Nya yang memelihara dan menjaga alam semesta untuk terus ada dengan baik, termasuk manusia. Itulah cinta kasih Tuhan yang tak terbatas, tak berkesudahan bagi kita semua. Tuhan Yesus mengungkapkan perihal kepergiannya yang tinggal sebentar lagi. Yesus pun menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur yang akan menuntun dan menguatkan para murid dan semua orang yang percaya. Pada akhirnya, kita mengetahui bagaimana para murid terus mengabarkan berita Injil dengan semangat dan kesungguhan hati. Dengan demikian, kita pun diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan dan selalu memohon Roh Kudus untuk senantiasa menerangi langkah hidup kita, sehingga tidak menjadikan kita mudah luluh bila dihantam dengan berbagai persoalan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang berhimpun dalam nama Yesus. Kami mohon agar Roh Kudus, Roh cinta kasih-Mu, mengajar kami dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Yesus. Maka kami akan menjalankan perintah-perintah-Mu dan satu sama lain mewujudkan cinta kasih, kedamaian, dan kegembiraan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.